سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di video saya sebelumnya sudah dijelaskan mengenai keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, sehingga kita semua sudah tahu betapa pentingnya bulan Ramadan dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Namun, tahukah Anda bahwa ada banyak hadis lemah dan palsu mengenai Ramadan? Di video kali ini kita akan coba mengupas tuntas 12 hadis lemah dan palsu seputar Ramadan yang mungkin selama ini kita terima begitu saja. Berikut adalah contoh hadis palsu yang sering beredar di masyarakat sejak lama dan sering kita terima begitu saja. Hadis pertama yaitu, berpuasalah kalian akan sehat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di At-Tibun Nabawi sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi di Takhrijul Ihya, oleh At-Tabarani di Al-Awsat, oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil Fit Du'afa. Hadis ini dhaif atau lemah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi di Takhrijul Ihya, juga Al-Albani di Silsilah Ad-Da'ifah. Bahkan As-Saghani agak berlebihan mengatakan hadis ini palsu dalam Maudhu'at As-Saghani. Keterangan, jika memang terdapat penelitian ilmiah dari para ahli medis bahwa puasa itu dapat menyehatkan tubuh, maka makna dari hadis dhaif ini benar, namun tetap tidak boleh dianggap sebagai sabda Nabi SAW. Hadis kedua, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Syu'abul Iman. Hadis ini dhaif sebagaimana dikatakan Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya. Al-Albani juga mendhaifkan hadis ini dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Terdapat juga riwayat yang lain yang berbunyi, orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tammam. Hadis ini juga dhaif sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di Silsilah Ad-Dhaifah. Tidur adalah tindakan yang diperbolehkan dan bukan merupakan bagian dari ritual ibadah. Seperti hal-hal yang dibolehkan lainnya, tidur dapat dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat sebagai dukungan dalam beribadah. Misalnya tidur untuk menghindari godaan berbuka sebelum waktunya, atau untuk menjaga kesehatan tubuh agar lebih kuat dalam beribadah. Namun tidak semua tidur selama berpuasa dianggap sebagai ibadah. Misalnya tidur karena malas atau kekenyangan setelah sahur tidak memiliki nilai ibadah dan bahkan dapat dianggap sebagai tidur yang tercela. Oleh karena itu, sebaiknya manfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan amal kebaikan daripada bersikap malas. Hadis ketiga yang berbunyi, wahai manusia, bulan yang agung telah mendatangi kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa pada siang harinya sebagai sebuah kewajiban dan menghidupkan malamnya sebagai ibadah tatawwu atau sunnah. Barang siapa pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, ia seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain. Barang siapa mengerjakan satu perbuatan wajib, ia seolah-olah mengerjakan 70 kebaikan di bulan yang lain. Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran itu balasannya adalah surga. Ia juga bulan tolong-menolong. Di dalamnya rizki seseorang mukmin ditambah. Barang siapa pada bulan Ramadan memberikan hidangan berbuka kepada seorang yang berpuasa, dosa-dosanya akan diampuni, diselamatkan dari api neraka, dan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak semua dari kita memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Rasulullah SAW berkata, Allah memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan hidangan berbuka puasa sebutir kurma, atau satu teguk air, atau sedikit susu. Ramadan adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah atau ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah.
oleh Al-Mahmili dalam Amaliyah, Ibnu Adi dalam Al-Kamil Fit Du'afa. Hadis ini didoifkan oleh pakar hadis seperti Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib. Juga didoifkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi di Sifatu Saumin Nabi. Bahkan dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi dalam Al-Ilal, juga Al-Albani dalam Silsilah Ad-Daifah, bahwa hadis ini mungkar. Yang benar, di seluruh waktu di bulan Ramadan terdapat rahmah, seluruhnya terdapat ampunan Allah atau maghfirah, dan seluruhnya terdapat kesempatan bagi seorang mukmin untuk terbebas dari api neraka, tidak hanya sepertiganya saja. Salah satu dalil yang menunjukkan hal ini adalah orang yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 38, Muslim nomor 760. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ampunan Allah tidak dibatasi hanya pada pertengahan Ramadan saja. Lebih jelas lagi pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, pada awal malam bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu, pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintu yang ditutup. Kemudian Allah menyeru, wahai penggemar kebaikan, raublah sebanyak mungkin. Wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu. Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hambanya, dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Tirmizi nomor 682. Adapun mengenai apa yang diyakini oleh sebagian orang, bahwa setiap amalan sunnah kebaikan di bulan Ramadan diganjar pahala sebagaimana amalan wajib, dan amalan wajib diganjar dengan 70 kali lipat pahala ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Keyakinan ini tidaklah benar berdasarkan hadis yang lemah ini. Walaupun keyakinan ini tidak benar, sesungguhnya Allah Ta'ala melipatkan pahala amalan kebaikan berlipat ganda banyaknya, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadis keempat, biasanya Rasulullah SAW ketika berbuka puasa membaca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya nomor 2358, Ibnu Katsir dalam Irsyadul Faqih, Ibnul Mulaqin dalam Badrul Munir. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, hadis ini gharib dan sanadnya lemah sekali. Hadis ini juga didoifkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, juga oleh Al-Albani di Doif Al-Jami', dan doa dengan lafaz yang semisal semua berkisar antar hadis lemah dan mungkar. Sedangkan doa berbuka puasa yang tersebar di masyarakat dengan lafaz Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Hadis ini tidak terdapat di kitab hadis manapun, atau dengan kata lain ini adalah hadis palsu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Mulia Ali Al-Qari dalam kitab Mirkatul Mafatishar Mishkatul Masabih. Adapun doa yang tersebar di masyarakat dengan tambahan wabika amantu sama sekali tidak ada asalnya, walau secara makna memang benar. Yang benar, doa berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terdapat dalam hadis. Biasanya Rasulullah SAW ketika berbuka puasa membaca doa Zahabaz zama wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, semoga pahala didapatkan insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2357, Ad-Duruqutni nomor 401, dan dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Hidayatur Ruwah, juga oleh Al-Albani di Sahih Sunan Abi Daud. Hadis kelima, orang yang sengaja tidak berpuasa pada suatu hari di bulan Ramadan, padahal ia bukan orang yang diberi keringanan, ia tidak akan dapat mengganti puasanya meski berpuasa terus-menerus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Al-Ilal Al-Kabir, oleh Abu Daud di sunannya, oleh Tirmizi di sunannya, Imam Ahmad di Al-Mughni, Ad-Daruqni di sunannya, dan Al-Baihaqi di sunannya.
Hadis ini didhaifkan oleh Al-Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Hazm di Al-Muhalla, Al-Baihaqi, Ibnu Abdil Bar dalam At-Tarmidh, juga oleh Al-Albani di Dhaif At-Tirmizi. Namun memang sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis ini seperti Abu Hatim Ar-Razi di Al-Ilal, juga ada yang menghasankan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani di Hidayatul Ruwah. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat mengenai ada tidaknya qada bagi orang yang sengaja tidak berpuasa. Yang benar adalah penjelasan Lajna Daima lil Buhuts wal Iftah atau Komisi Fatwa Saudi Arabia yang menyatakan bahwa seseorang yang sengaja tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, ia harus bertobat kepada Allah dan mengganti puasanya yang telah ditinggalkannya. Fatwa Lajna Daimah nomor 16480. Hadis ke-6, jangan menyebut dengan Ramadan karena ia adalah salah satu nama Allah, namun sebutlah dengan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam sunannya, Az-Zahabi dalam Mizanul Ittidal, Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at menyatakan hadis ini palsu, namun yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh As-Suyuti dalam An-Nukat Al-Mawdu'at, bahwa hadis ini dhaif bukan palsu. Hadis ini juga didhaifkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil Fit Du'afa, An-Nawawi dalam Al-Azkar, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan Al-Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Yang benar adalah boleh mengatakan Ramadan saja, sebagaimana pendapat jumhur ulama, karena banyak hadis yang menyebutkan Ramadan tanpa syahruh atau bulan. Hadis ke-7 berbunyi, bulan Ramadan bergantung di antara langit dan bumi. Tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali zakat fitri. Hadis ini disebutkan oleh Al-Munziri di At-Targhib wa Tarhib. Al-Albani mendhaifkan hadis ini dalam Dhaif At-Targhib dan Silsilah Al-Hadis Dhaifah. Yang benar, jika dari hadis ini terdapat orang yang meyakini bahwa puasa Ramadan tidak diterima jika belum membayar zakat fitri, keyakinan ini adalah salah karena hadisnya dhaif. Zakat fitri bukanlah syarat sah puasa Ramadan, namun jika seseorang meninggalkannya, ia mendapatkan dosa tersendiri. Hadis ke-8, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Az-Zahabi di Tartibul Mawdu'at 162 sampai 183. Hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaukani di Nailul Autar dan Al-Albani di Silsilah Ad-Dhaifah nomor 4400. Bahkan hadis ini dikatakan palsu oleh banyak ulama seperti Az-Zahabi di Tartibul Mawdu'at, As-Saghani dalam Al-Mawdu'at, Ibnul Qayyim dalam Al-Manarul Munif, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tabyinul Ujab. Hadis ke-9, barang siapa memberi hidangan berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang halal, para malaikat bersalawat kepadanya selama bulan Ramadan, dan Jibril bersalawat kepadanya di malam Lailatul Qadar. Hadis ini didhaifkan oleh Ibnul Jauzi di Al-Mawdu'at, As-Sakhawi dalam Maqasidul Hasanah, Al-Albani dalam Dhaif At-Targhib. Yang benar, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa akan mendapatkan pahala puasa orang yang diberi hidangan tadi. Berdasarkan hadis, siapa saja yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 807. Hadis ke-10, kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, apakah jihad yang besar itu? Beliau bersabda, jihadnya hati melawan hawa nafsu. Menurut Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Az-Zuhd. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Takhrijul Kasyaf juga mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Al-Kunah. Hadis ini adalah hadis palsu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam di Majmu' Fatawa, juga oleh Al-Mulla Al-Alqari dalam Al-Asrar Al-Murfu'ah. Al-Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah mengatakan hadis ini mungkar. Hadis ini sering dibawakan para khatib dan dikaitkan dengan Ramadan, yaitu untuk mengatakan
bahwa jihad melawan hawa nafsu di bulan Ramadan lebih utama dari jihad berperang di jalan Allah. Syekhul Islam Ibnul Taimiyah berkata, hadis ini tidak ada asalnya. Tidak ada seorang pun ulama hadis yang beranggapan seperti ini, baik dari perkataan maupun perbuatan Nabi. Selain itu, jihad melawan orang kafir adalah amal yang paling mulia. Bahkan jihad yang tidak wajib pun merupakan amal sunnah yang paling dianjurkan. Majmu' Fatawa nomor 197. Artinya makna dari hadis palsu ini pun tidak benar, karena jihad berperang di jalan Allah adalah amalan yang paling mulia. Selain itu, orang yang terjun berperang di jalan Allah tentunya telah berhasil mengalahkan hawa nafsunya untuk meninggalkan dunia dan orang-orang yang ia sayangi. Hadis ke-11, Illa berkata, aku bertemu dengan Rasulullah SAW pada hari Id. Lalu aku berkata, taqabbalallahu minna wa minka. Beliau bersabda, ya taqabbalallahu minna wa minka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Hibban dalam Al-Majruhin, Al-Baihaqi dalam Sunannya, Az-Zahabi dalam Al-Muhazzab. Hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil Fid Du'afa, oleh Al-Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Yang benar ucapan taqabbalallahu minna wa minka diucapkan sebagian sahabat berdasarkan sebuah riwayat yang artinya para sahabat Rasulullah SAW biasanya ketika saling berjumpa di hari Id mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah saya dan amal ibadah Anda. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Mughni, disahihkan oleh Al-Albani dalam Tamamul Minnah. Oleh karena itu boleh mengamalkan ucapan ini asalkan tidak diyakini sebagai hadis Nabi SAW. Hadis ke-12. 5 hal yang membatalkan puasa dan membatalkan wudu, yaitu berbohong, ghibah, namimah, melihat lawan jenis dengan syahwat, dan bersumpah palsu. Hadis ini adalah hadis palsu sebagaimana dijelaskan Ibnul Jauzi di Al-Maudu'at nomor 1131, Al-Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah nomor 1708. Yang benar, 5 hal tersebut bukanlah pembatal puasa, namun pembatal pahala puasa sebagaimana hadis, orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya serta mengganggu orang lain, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6057. Demikianlah, semoga Allah memberi kita taufik untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam yang sahih. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita di bulan mulia ini. Semoga amal ibadah kita di bulan suci ini berbuah pahala di sisi Rabbal Alamin. Dengan merinci dan menyelidiki 12 hadis lemah dan palsu seputar Ramadan, kita telah bersama-sama menggali kebenaran dan membongkar ketidakpastian. Sebagai penutup, mari kita tinggalkan keraguan dan bersatulah dalam upaya untuk menyebarkan pengetahuan yang benar. Ingatlah, kebenaran adalah sinar yang menerangi jalur kita. Dengan mengetahui hadis-hadis yang sahih, kita dapat menjalani Ramadan dengan keyakinan dan ketaatan yang sejati. Mari bersama-sama meraih keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan keraguan dan mendeklarasikan bahwa kebenaran adalah pencerahan bagi jiwa kita. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan ini penuh berkah dan pencerahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسعك الفضاء الرحيم